Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi di mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Kalau materi yang kemarin, jadi setelah kalian melaksanakan UTS, jadi jeda 1 kali tatap muka. Jadi di sini saya akan menyampaikan yaitu sedikit feedback mengulas materi yang kemarin dari materi untuk UTS. Jadi di dasar pemrograman baik itu bahasa C maupun bahasa C++. Jadi kita akan membahas tentang yang pertama yaitu ada namanya tipe data ya. Kalau kemarin sudah saya sedikit singgung tentang tipe data. Terus yang kedua ada namanya variabel. Terus ketiga ada konstanta, terus ada lagi operator, terus yang terakhir komentar pada program. Jadi dari kelima bahasan ini, jadi perlu kalian pahami atau mengerti. Jadi di dasar pada pemrograman. Yang pertama yaitu tentang tipe data. Jadi di tipe data itu bisa dikatakan jenis data yang dapat diolah oleh suatu komputer. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Jadi setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program itu sebaiknya dipastikan dulu jadi tipe datanya, karena itu merupakan suatu dasar dalam kita nanti menentukan suatu program yang berhubungan tentu saja dengan sumber daya pada komputer, yaitu khususnya pada memori komputer, karena tipe data itu nanti berhubungan dengan ada namanya RAM dan ROM ya, untuk menyimpan data. Terus di tipe data itu dibagi beberapa komponen. Kalau kalian lihat di strukturnya seperti ini. Jadi di tipe data itu ada namanya tipe data primitif dan komposit ya. Di tipe data primitif itu dibagi ada beberapa elemen lagi. Di tipe data numerik, terus ada lagi karakter dan boolean. Terus ada lagi untuk di tipe data komposit, ada nanti istilahnya array, ada record, ada image atau gambar, ada date atau time ya, tanggal ya. Terus ada lainnya, ada nanti namanya subring dan enumerasi dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi di tipe data masih dipecah lagi menjadi beberapa komponen. Terus di tipe data itu ada tadi ada dua jenis ya. Apa itu data primitif ya? Jadi data primitif itu data dasar yang tersedia langsung pada suatu pemrograman. Terus ada lagi namanya tipe data composite ya. Composite itu tipe data bentukan yang terdiri dari dua atau lebih tipe data primitif. Jadi kalau primitif itu
tipe dasarnya langsung di bahasa pemrograman. Kalau tipe data composite ya, tipe data bentukan yang terdiri dari 2 atau lebih data primitif. Terus ada lagi tipe data numerik ya. Jadi tipe data numerik itu apa? Tipe data yang digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bisa itu bilangan maupun angka. Jadi di numerik itu nanti yang dibahas yaitu mengenai data berupa angka atau bilangan. Terus jenis yang termasuk data numerik ya, data numerik karena yang kita bahas tentang angka itu ada namanya integer. Terus itu masuk pada bilangan bulat. Terus ada lagi float ya. Jadi termasuk dalam bilangan pecahan. Terus ada lagi tipe data single ya, tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang terbatas. Terus ada lagi tipe data double ya, tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang lebih akurat ya. Jadi kalian juga harus mengerti ini ya, di jenis tipe data, terutama data numerik. Jadi kalau nanti di bahasa pemrograman ada istilahnya integer, yaitu integer itu apa, float itu apa. Terus ada lagi tipe data single dan tipe data double. Terus kalau dicontohkan dalam suatu tabel ya, tadi ada di sini ada tipe datanya ada mulai dari char ya atau karakter. Itu nanti kalau di tipe data itu kalau sudah masuk pada komputer, masuk pada memori, ukurannya dalam satu karakter itu sudah menyimpan ukuran dalam memori yaitu 1 byte ya. Jangkauan nilainya itu ya dari bilangan negatif sampai dengan bilangan positif. Di situ dicontohkan minus 128 sampai dengan plus ya 127 ya. Nanti silahkan ini dibaca ya untuk tipe data mulai dari karakter, integer, bagaimana short, long, float, double, long double ya. Itu nanti yang dimiliki pada bahasa C maupun bahasa C++ ya. Selain ini, selain char, integer, ada lagi nanti tipe data tambahan ya. Ada nanti unsigned integer, unsigned karakter, unsigned long integer ya. Nanti tentu saja jumlah di dalam memori ukurannya juga berbeda ya, tergantung pada tipe datanya. Terus silakan nanti ini dicoba ya, dari kalian menggunakan bahasa C maupun C++ yang telah kalian praktekkan di materi UTS ya. Di sini bagaimana untuk menuliskan contoh program tipe data ya. Jadi nanti dalam bahasa C ada 5 tipe dasar ya. Ada char, ada integer, ada float, ada double, ada void tidak bertipe ya. Kalau char itu nanti simbolnya ada persen %C, terus ada lagi integer persen %I, terus persen %D ya, sampai float persen %F, terus double persen %if itu ya. Silahkan nanti dicoba untuk contoh programnya. Terus bagaimana nanti setelah di run akan menghasilkan contoh program yang telah kalian tulis.
Terus yang kedua ya, setelah tipe data ada namanya variabel ya. Jadi variabel itu tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau istilahnya identifier ya, atau istilahnya nilai ya. Jadi di sini dicontohkan misalnya contoh nama variabel dan nilai ya. Misalnya username, jadi kalau kalian lihat di program ya, suruh mengisikan username ya. Misalnya di situ ada username-nya Joni, terus nama Udin, terus harga di situ 2.500, terus harga totalnya akan ketemu ya. Itu merupakan contoh nama variabel dan nilai ya. Jadi variabel itu jadi tempat mengisikan data dalam suatu program. Itu bisa diisi, dikosongkan, terus dipanggil lagi. Itu variabel yang dibutuhkan dalam suatu namanya identifier. Terus lanjut lagi, jadi secara umum, jadi di variabel itu ada aturan bagaimana nanti menuliskan dalam program. Yang pertama, jadi nama variabel itu diawali dengan huruf ya. Huruf yaitu alfabet A, B, C dan seterusnya. Boleh menggunakan huruf kecil maupun huruf kapital ya. Terus tidak boleh menggunakan spasi ya, pada satu nama variabel. Jadi misalkan menuliskan dua kata ya, dua kata itu harus menggunakan namanya underscore, tidak boleh menggunakan tanda spasi ya. Terus ada nama variabel tidak boleh mengandung karakter-karakter ini ya, khususnya ya, simbol ya, ada tanda titik, koma, plus ya, terus ada lagi tanda dan, terus ada lagi tanda kurung buka, kurung tutup, terus ada tanda lebih kecil, lebih besar dan lain sebagainya ya. Itu tidak diperbolehkan dalam penulisan variabel. Terus di nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci ya. Terutama di bahasa, maaf ini kunci C ya, di dalam bahasa pemrograman. Jadi di penulisan variabel harus diperhatikan kaidah dalam penulisan ya, baik itu menggunakan karakter, baik itu menggunakan angka ya di variabel. Contohnya seperti ini ya, contohnya dalam menuliskan nama siswa ya, nama siswa atau nama mahasiswa ya, ini contoh penulisan yang benar ya. Jadi di sini tidak boleh menggunakan tanda spasi. Terus ini penamaan yang salah ya. Jadi misalnya nama siswa di sini menggunakan spasi, tidak boleh. Jadi tadi di aturan menggunakan tanda underscore ya, tanda coret bawah itu ya. Itu dalam penamaan. Di sini ada contoh misalnya harga underscore total ya, ini yang benar. Ini yang salah menggunakan tanda titik ya. Jadi di penulisan variabel harus diperhatikan aturannya tadi. Terus di jenis-jenis variabel ya, jadi di variabel itu juga ada jenisnya ya. Jadi variabel numerik ini dibagi menjadi 3. Ada bilangan bulat, bilangan desimal, baik itu desimal berpresisi tunggal ya, maupun
floating point ya istilahnya. Terus ada lagi bilangan desimal berpresisi ganda atau double precision ya. Itu jadi itu merupakan jenis variabel angka ya. Terus ada lagi variabel berupa tag. Berupa tag itu ada karakter atau karakter tunggal. Tunggal itu berarti satu ya. Terus ada lagi variabel string ya untuk rangkaian karakter. Jadi di variabel itu juga masih dibedakan menjadi dua jenis tadi ya, variabel numerik dan variabel tag. Terus bagaimana nanti deklarasi variabel ya? Jadi deklarasi itu sebagai proses mengenalkan variabel ke dalam bahasa C maupun bahasa C++ ya. Jadi di sini deklarasi variabel ini meliputi tipe variabel ya, baik itu integer maupun karakter. Terus dan nama variabel itu sendiri ya. Di pendeklarasian variabel itu diakhiri oleh tanda titik koma ya. Jadi bentuk penulisannya juga harus diikuti aturan untuk bagaimana menuliskan contoh program dengan khususnya yang variabel ya. Contoh deklarasi misalnya ada karakter nama underscore siswa ya. Terus karakternya grade-nya, terus diakhiri tanda titik koma ya. Float, rata-rata, integer, nilai. Itu jadi contoh dalam mendeklarasikan nanti kalau kita sudah masuk pada program ya. Itu contoh penulisannya. Terus yang ketiga yaitu ada namanya konstanta ya. Konstanta itu apa? Jadi konstanta itu variabel yang nilai datanya bersifat tetap atau tidak bisa diubah. Ya, jadi di konstanta ini merupakan rumus yang pasti ya. Jadi di situ dicontohkan misalkan menulis yaitu menggunakan rumus pi ya. Rumus pi itu kalau dituliskan dan simbolnya pi itu biasanya kan 3,14 sekian gitu ya, atau 22/7. Itu kalau di bahasa pemrograman itu tidak boleh dituliskan 3,14 sekian gitu ya. Cukup dituliskan pi ya. Ya. Jadi itu namanya konstanta. Jadi variabel yang sudah mempunyai nilai tetap ya, tidak boleh dirubah ya, karena itu merupakan suatu kesepakatan di dalam suatu pemrograman ya, itu namanya konstanta ya. Jadi nanti silakan dicoba ini contoh ya konstanta ya, penggunaan tipe data numerik. Dimulai dari kode program A, terus kalau di bahasa C ada include, kemarin sudah kalian praktekkan. Jadi nanti akan menghasilkan ini hasil eksekusi programnya ya. Jadi untuk X-nya kan sudah diketahui, Y-nya sudah, terus tinggal mencari Z ya. Z itu berarti X kali Z. Nah, ini simbolnya bintang itu berarti dikalikan ya. Z-nya akan menghasilkan 25 ya. Itu nanti silakan dicoba dengan menggunakan bahasa C ya, bahasa C. Terus ada lagi namanya karakter ya. Jadi di tipe data numerik ya, khususnya alfabet, karakter merupakan tipe data yang biasanya paling banyak digunakan ya, menggunakan ini ya. Apalagi di bahasa pemrograman yang berbasis DOS ya, karena cuma
nanti inputnya berupa karakter, outputnya berupa sama karakter ya. Kalau di bahasa pemrograman itu disebut sebagai char atau string ya. Tipe data string hanya dapat digunakan untuk menyimpan teks ataupun sepanjang berada dalam tanda itu ya, tanda petik 2 ya, atau petik tunggal. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini tipe data yang berbasis DOS ya. Misalnya hasilnya hai selamat menggunakan C++ ya. Nanti ini ketemu lagi di semester berikutnya, yaitu tentang pemrograman berbasis nanti objek, baik itu nanti yang DOS maupun yang nanti yang berekstensi GUI ya. Tuh. Terus ada istilah lagi di pemrograman yaitu boolean ya. Jadi boolean itu apa? Tipe data boolean biasanya digunakan untuk menyimpan nilai true atau false ya. Jadi salah atau benar ya. Jadi di bahasa pemrograman jadi nilai selain 0 menunjukkan true ya. Jadi selain 0 itu bisa 1, 2 dan seterusnya. Terus 0 menambahkan false ya, bernilai salah ya. Itu kalau nanti di bahasa pemrograman ketemu itu ya, ketemu dengan true dan false, itu berarti masuk pada boolean ya. Jadi strukturnya itu namanya struktur percabangan ya, if then atau if then else ya. Kalau di bahasa Pascal ya, misalnya if nilai lebih besar sama dengan 60 then ya. Nanti kalau dituliskan berarti hasilnya lulus ya. Jadi nilai 60 atau lebih dari 60 itu berarti lulus, berarti menghasilkan apa? Menghasilkan else ya. Kalau tidak lulus berarti and if ya, and if ya. Itu berarti nilainya kurang dari 60, itu namanya boolean. Terus ada lagi nanti di pemrograman ada istilahnya array ya, atau sering disebut sebagai lare atau tipe data yang sudah terstruktur dengan baik ya. Jadi nanti tipe datanya homogen, sangat bervariatif ya. Jadi di lokasi data array itu nanti diberi nomor yang namanya indeks ya. Jadi contohnya di situ suruh menuliskan program array 1 sampai 100 ya. Of integer. Jadi cara menuliskan di bahasa pemrograman itu seperti itu. Jadi x ya, kurung kurawal 1 kurung tutup kurawal tanda titik 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Itu nanti namanya bahasa pemrograman array ya, array. Terus ada lagi record atau struct ya. Jadi biasanya di record itu digunakan untuk menampung data suatu objek ya. Misalnya siswa memiliki, biasanya kan di data itu ya, siswa itu ada nama, ada alamat, ada usia, ada tempat lahir, tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu nanti penyimpannya dinamakan record atau struct ya. Itu nanti biasanya kalau usia itu bertipe data single ya, usia karena nanti arahnya berarti ke angka atau numerik ya. Tempat lahir biasanya bertipe data string. String itu berarti nanti arahnya ke karakter ya, dan tanggal lahir sama ya.
Terus ada lagi nanti tipe data data date ya, tadi tanggal sama, yaitu arahnya ke karakter. Terus ada lagi nanti ini kalau kalian nanti sudah masuk di pemrograman lanjut, yaitu berorientasi pada objek ya, masuk pada gambar atau image ya, atau gambar atau citra. Nanti ketemu lagi di tipe data grafik. Ini untuk pemrograman lanjut ya, yang sudah berorientasi pada objek. Karena di pemrograman berbasis objek itu nanti sudah ada desain untuk bagaimana untuk tombolnya, bagaimana untuk gambarnya, bagaimana untuk grafiknya ya, sudah dalam bentuk grafis. Terus ada date time ya, jadi nilai data untuk tanggal ya. Jadi di bahasa pemrograman contohnya nanti kalau kalian menggunakan Visual Basic ya. Jadi di situ ada bahasa dim waktu lahir as date ya. Jadi waktu lahir itu biasanya ya, itu penulisannya seperti ini ya, waktu lahir. Terus di sini tanggal ya, terus bulan, tahun ya, terus di sini ada jam ya, baik AM maupun PM ya, PM. Jadi itu penulisan date time ya. Terus ada lagi namanya tipe data subring ya. Jadi tipe data subring itu tipe data bilang yang mempunyai jangkauan nilai tertentu yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh programmer ya. Tipe data ini didukung dengan sangat baik nanti di bahasa namanya bahasa Delphi ya. Kalau kalian nanti mengotak-atik bahasa Delphi saja ketemu dengan namanya subring ya. Misalnya tipe batas indeksnya 1 sampai 20 rentang tahun ya. Terus ada lagi indeks, batas indeks, tahun, rentang tahun. Itu nanti nama di pemrograman namanya subring. Terus ada lagi tadi yang di tipe data lagi tadi ya, dipecah lagi ada namanya enumerasi. Enumerasi itu apa? Jadi tipe data ini merupakan tipe data yang punya elemen-elemen yang harus disebut satu persatu dan bernilai konstanta integer sesuai urutan ya. Ini nanti di bahasa Delphi di SQL ya, di SQL ya, ketemu dengan ini enumerasi ya. Di sini tipe hari terus underscore dalam minggu ya. Ini nanti silakan nanti bisa dipelajari sendiri atau dikembangkan bagaimana pemrograman enumerasi. Terus ada lagi objek ya, objek. Jadi tipe data objek digunakan untuk menyimpan nilai yang berhubungan dengan objek-objek yang disediakan oleh nanti Visual Basic ya, bisa menggunakan Delphi terus bahasa pemrograman yang berbasis GUI ya. Karena itu nanti itu ketemu dengan di pemrograman berbasis objek tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu nanti mempunyai tadi form, terus mempunyai command button, terus menampilkan visual dalam bentuk gambar atau citra tadi ya. Ini nanti masuk pada pemrograman lanjut ya, sudah berorientasi pada objek. Terus di bahasa pemrograman ada yang keempat, yaitu namanya operator. Jadi operator itu simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program ya, untuk melakukan
operasi maupun manipulasi ya, baik itu penjumlahan, pengurangan dan lain-lain. Terus di operator itu ada nanti unari, binari, ternari. Binari itu berarti cuma satu bilangan ya. Kalau di sini contohnya bilangan negatif 5. Binari itu berarti 2 ya. Jadi operator yang melibatkan 2 operan atau pada suatu operasi ya. Operannya ini 4 dan 8. Operasinya apa? Penjumlahan. Jadi kalau unari cuma satu bilangan ya. Binari 2 bilangan. Ternari berarti 3 buah operan atau bilangan. Begini di sini berarti operasi aritmatika ya. Jadi 10% kali 3 terus plus 4 plus 2. Ini namanya ternari. Jadi di operator itu tadi punya sifat unari, binari, ternari. Ya, 1, 2 dan 3. Nanti di operator atau operasi ya di aritmatika itu nanti contohnya di tabel ini ya, bagaimana nanti operator untuk perkalian, pembagian, terus sisa pembagian, penjumlahan, pengurangan ya. Terus ini ada tabel operator unari ya, tanda plus, tanda minus. Terus di sini bagaimana untuk penambahan, pengurangan. Silakan nanti di baca sendiri, pelajari sendiri bagaimana operator dalam bahasa pemrograman. Nanti silakan dicoba ini ya. Ini contoh nanti masuk pada program C ya. Contoh penggunaan operator aritmatika ya. Di situ ada bagaimana nilai penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sisa bagi. Ya, silakan nanti dicoba sendiri di bahasa C. Terus yang terakhir ya. Jadi komentar program ya. Jadi komentar program hanya diperlukan untuk memudahkan pembacaan atau pemahaman suatu program ya. Terutama untuk keperluan dokumentasi program ya. Jadi dengan kata lain, komentar program hanya merupakan keterangan atau penjelasan program ya. Jadi untuk memberikan komentar ini atau penjelasan di bahasa C digunakan ada simbol yaitu pembatas ya, garis miring, tanda bintang ya, atau boleh dibalik, bintang dulu baru garis miring, atau boleh menggunakan tanda ini, tanda garis miring double atau 2 untuk komentar yang terdiri dari satu baris ya. Komentar tidak akan ikut diproses dalam program ya. Misalnya judulnya tadi yang di C misalnya latihan pemrograman bahasa C, itu nanti kalau di run atau di publish di outputnya tidak akan muncul itu ya, itu hanya sebagai komentar program. Itu bisa diabaikan saja. Jadi saya kira untuk mata kuliah siang hari ini saya akhiri dulu. Jadi silahkan nanti dipelajari. Jadi di bahasa pemrograman itu nanti dibagi ada 5 ya. Tipe data tadi diuraikan ya, ada banyak lagi bahasa pemrograman. Terus ada lagi variabel ya. Variabel tadi sudah diuraikan, ada beberapa jenis variabel. Terus ada lagi 3 konstanta ya. Konstanta tadi juga diuraikan. Keempat, operator itu merupakan simbol nanti dalam operasi ya. Terus yang terakhir yaitu komentar suatu program. Jadi silakan nanti kalian kembangkan sendiri, boleh mencari referensi dari buku, browsing dari internet atau dari jurnal, silahkan. Jadi kalian tetap semangat, jaga kesehatan ya di masa pandemi ini, karena untuk mata kuliah
algoritma sebenarnya kita sudah tatap muka karena kita sudah mulai untuk praktikum. Jadi karena kondisi di kampus kita, jadi ada yang terpapar, jadi mulai kemarin dikondisikan dulu. Jadi untuk kuliah itu full daring ya. Jadi kalian juga harus jaga kesehatan ya, pakai masker kalau keluar, jaga jarak, terus jauhi kerumunan ya. Jadi tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.